Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi, saat ini saya berada di Astana Gede Kawali. Ini merupakan kunjungan saya yang kedua kalinya dan ditemani dengan Pak siapa? Pak Dae, juru pelihara di Astana Gede. Alhamdulillah ini kali kedua. Saya dulu sempat mengunjungi sini dan dibarengi juga sama Pak Dae, dan sekarang kita review yang kedua kalinya. Nah, para wargi, kita kembali ya berziarah ini, mengunjungi situs yang disebut dengan Batu Pangentengan. Nah, ini Batu Pangentengan ini adalah saksi bisu Putri Citra Resmi atau Diah Pitaloka. Nah, Diah Pitaloka inilah di sini disemayamkan abunya, ya Kang ya. Nah, disinilah abunya disemayamkan, dan ini merupakan situs yang menandakan bahwa beliau gugur waktu itu di Palangan Bubat ya, dan abunya di sini. Jadi para wargi mungkin sudah mengetahui ya tentang perang Bubat itu. Nah, di sini adalah abu dari Citra Resmi itu disemayamkan. Nah, di sini ini yang pertama kita kunjungi, situs yang pertama yaitu Batu Pangentengan ya. Jadi Pangentengan itu disebut Pangentengan itu karena di dalamnya ada air, yang Kang ya. Ada air di dalamnya. Nah, para wargi coba bisa lihat di dalam, dan kita bisa ngenteng itu apa ya? Bercermin. Nah, itu di dalamnya itu ada air. Jadi kita bisa melihat ke dalam. Artinya kita bisa taposalira lah ya. Istilahnya itu apa ya? Ya, pokoknya kita harus menata diri, kemudian jangan mudah-mudah menyalahkan orang lain, mungkin seperti itu ya, filosofinya seperti itu. Nah, ini batunya, Batu Pangentengan. Nah, selanjutnya kemana Kang? Pagar aja dari jauh sih masih. Yang kedua, para wargi, ini ada Batu Panyandungan. Batu Panyandungan ini prasasti yang ketiga kalau di sini ya. Nah, ini adalah prasasti di mana ayahnya Citra Resmi atau Diah Pitaloka disemayamkan. Jadi disemayamkannya itu abunya saja ya, abunya saja karena Prabu Linggabuana itu meninggal pada Palagan Bubat itu ya. Nah, itu di perang Bubat. Masih menganut agama Hindu. Jadi itu abunya jasadnya dibakar, dikremasi, kemudian abunya disemayamkan di sini seperti itu. Nah, inilah bukti bahwa Prabu Linggabuana itu bersemayam di sini ya. Ayah dari Citra Resmi atau Diah Pitaloka. Nah, di sampingnya kita lihat di sini, di sampingnya itu ada prasasti keempat ya Kang ya. Batu Panyandaan. Kalau itu Panyandungan, ini Panyandaan. Ini adalah ibunya, ya kan? Ibu dari Citra Resmi itu sendiri. Namanya siapa? Dewi Lararingsing. Lararingsing ya. Nah, Dewi Lararingsing yang gugur di Palagan Bubat juga sama ini. Ya, jadi ini merupakan satu keluarga ya. Satu keluarga, ini ayahnya, kemudian ini ibunya, kemudian tadi itu anaknya, gitu ya. Jadi disebut Panyandaan itu karena memang seperti tempat nyanda ya, seperti orang setelah lahiran ya, perempuan kalau sudah melahirkan, nah di sini jadi nyanda seperti itu, senderan seperti itu ya. Nah, ini Sang Hyang Lingga Bimba ya. Nah, ini jadi ini satu keluarga para wargi. Nah, inilah cikal bakal dari kerajaan Sunda sebetulnya ya. Kalau kita melihat dari sejarah kerajaan Sunda itu ya dari sini. Termasuk nanti pada fase Prabu Siliwangi atau
siapa Prabu Siliwangi itu? Dewata. Jaya Dewata namanya itu ya. Nah itu adalah keturunan dari sini ya. Nah ini kita lihat nanti prasasti yang berikutnya. Jadi kerajaan Sunda teh awalnya di dia. Kerajaan Sunda Galuh awalnya di dia. Sunda Galuh. Sunda Galuh terpecah menjadi dua, Galuh Pakuan sama Sunda Pakuan. Nggak salah. Iya. Jadi ini udah masa Islam. Jadi bisa dibilang ini beliau ini orang pertama yang Musliman di daerah Kawari. Nah, para wargi, saat ini saya berada di depan makam Pangeran Usman. Pangeran Usman ini adalah penyebar agama Islam di wilayah eks Kerajaan Galuh. Beliau merupakan utusan dari Kesultanan Cirebon. Jadi, menurut sejarah, ini merupakan utusan dari Cirebon ketika Kerajaan Sunda Galuh, ya kan? Iya. Sunda Galuh pindah ke Bogor, ke Bogor waktu itu, ya. Nah, jadi di sini ada kekosongan sehingga akhirnya dari Cirebon mengutus untuk menyebarkan agama Islam di sini. Nah, ini adalah Pangeran Usman dan satu lagi ada Adipati Singacala ya. Itu Islam juga ya? Iya. Sudah Islam Bareng-bareng sama beliau. Nah, jadi Pangeran Usman ini sudah berdua dengan Pangeran Adipati Singacala itu berdua datang ke Kawali ke sini. Nah, itu menyebarkan agama Islam di sini. Jadi bisa dikatakan bahwa yang menyebarkan agama Islam pertama kali di Kawali itu adalah Pangeran Usman dan Adipati Singacala. Dan konon katanya karena ada kuburan besar inilah disebut dengan Astana Gede gitu ya. Jadi Cikal bakal Astana Gede itu adalah dari sini gitu ya. Jadi karena ada makam yang sangat panjang sekali ini, kalau kita lihat ini berapa meter Kang? Perkiraan 5 meteran. 5 meter lebih ya, 5 meter ada lah. 5 meter ini apa namanya? Pangeran Usman ya dari Kesultanan Cirebon. Di makamnya Adipati Singacala. Beliau adalah yang bersama dengan Pangeran Usman datang ke sini untuk menyebarkan agama Islam. Dan disinilah tempat biasanya para bupati ataupun para pemimpin kepemerintahan berziarah. Jadi biasanya itu bulan apa, Kang? Biasanya pas hari jadi Kabupaten Ciamis bulan Juni ya, pas hari jadi Ciamis bulan Juni itu di sini berziarah ya di depan Pangeran Adipati Singacala. Nah ini masih sangat asri sekali ya, masih sangat alami. Ini apa namanya, banyak ada pohon yang sangat besar, kemudian di sini ada akar-akarnya seperti itu. Ini luar biasa, masih lestari seperti ini. Kalau wargi, saat ini saya sedang berada di depan prasasti 1 yang ada di Astana Gede. Nah, jadi ini merupakan peninggalan dari Niskala Wastu Kencana. Niskala Wastu Kencana itu adalah anak dari Prabu Linggabuana. Ini kakaknya Citra Resmi ya? adanya. Adanya ya, adanya Citra Resmi atau Diah Pitaloka, Putri Diah Pitaloka. Ini adalah adiknya gitu ya. Dan beliau meninggalkan sebuah prasasti yang kalau dibaca ya, saya bacakan ya. Ini kan ya yang dibaca ya. Yang pertama di Kawali ini adalah yang berbahagia Prabu Raja Wastu yang bertahta di kota Kawali, yang memperindah keraton Surawisesa, yang membuat parit sekeliling ibu kota, yang mensejahterakan seluruh negeri. Semoga ada yang kemudian membiasakan berbuat kebajikan agar lama berjaya di dunia. Nah, kemudian di bawahnya, jangan dirintangi, janganlah diganggu, yang memotong akan hancur, yang menginjak akan roboh. Seperti itu ya. Nah, terus ada di atasnya itu ya, tadi kalau ini kan udah ahli bahasa. Nah, itu yang dijadikan apa namanya? Semboyan Kabupaten Ciamis itu yang itu ya. Pakena gawe rahayu. Pakeun heubeul jaya dina buana. Artinya biasakan berbuat kebajikan agar lama berjaya di dunia. Nah, ini yang digunakan apa namanya? Moto Kabupaten Ciamis. Pakena gawe rahayu pikeun heubeul jaya dina buana. Ya kan? Pikeun heubeul jaya dina buana. Biasakan berbuat kebajikan agar lama berjaya di dunia. Ini sangat filosofis sekali ya. Nah, ini prasastinya di bawah. Ini prasasti pertama yang ditemukan di Astana Gede. Lagi ini prasasti yang kedua di Astana Gede. Nah, ini masih peninggalan dari Niskala Wastu Kencana. Nah, ini kalau kita lihat ya,
ada artinya di sini. Semoga ada yang kemudian mengisi negeri Kawali dengan kebahagiaan sambil membiasakan diri berbuat kesejahteraan sejati agar tetap unggul dalam perang. Nah itu ayana nu ngeusi bagia Kawali bari pakena kerata bener pakeun nanjeur na juritan. Nah ini memang bahasanya bahasa Sunda Buhun ya Kang ya. Sunda kuno ya. Nah ini tempatnya prasasti kedua di sini. Ini sangat luar biasa, masih utuh terlihat gitu ya. Di sini sangat jelas sekali. Bagi ahli bahasa mungkin ini bisa dipahami gitu ya. Nah kalau saya bukan ahli bahasa, ini saja nih artinya ahli bahasanya seperti itu ya. Ini merupakan prasasti yang kelima ya. Di sini namanya batu tapak atau kolenjer ya, kolenjer ya. Nah, jadi kita bisa baca di sini terdapat 45 kotak beserta puluhan titik-titik berlobang yang berfungsi sebagai media palintangan atau kalender penata mangsa. Telapak kaki dan tangan milik Mahaprabu Niskala Wastu Kencana. Coba lihat para wargi. Nah, di sini kita bisa melihat ada telapak kaki dan itu ada telapak tangan ya dari Pangeran Prabu Wastu Kencana. Dari Prabu Niskala Wastu Kencana ya. Nah, di sini ada yang disebut dengan kolenjer, itu semacam apa ya? Perhitungan mungkin seperti itu ya. Perhitungan, dan ini ada titik-titik sebanyak kurang lebih, kalau di sini ada berapa tuh? 45 ya. 45 kotak ya, beserta puluhan titik-titik lobang. Jadi itu media palintangan. Jadi semacam kalender lah ya. Penata mangsa seperti itu, penata mangsa. Jadi ya kalender mungkin kalau dulu itu seperti itu. Merupakan prasasti yang keenam. Prasasti yang keenam ini adalah prasasti terakhir ya. Belum terakhir belum. Belum terakhir. Cuman yang mungkin yang terbaru yang terbaru diketemukan tahun 95. Itu, tahun pada tanggal 3 Oktober tahun 1995. Nah, jadi ini mungkin bisa dikategorikan baru lah ya. Tapi belum bukan yang terakhir gitu ya. Bukan yang terakhir, ini baru tapi bukan yang terakhir. Nah, ini masih peninggalan Niskala Wastu Kencana. Ini peninggalan dari yang Atisti, dari rasa yang ada yang menghuni kota ini. Jangan berjudi, bisa sengsara. Tuh kan, luar biasa. Jadi ada nasihat-nasihat, kemudian ada apa namanya wasiat-wasiat seperti itu ya, yang ditulis di dalam sebuah prasasti dan diabadikan seperti itu. Ini masih peninggalan Niskala Wastu Kencana, putra dari Prabu Linggabuana. Ya, kita ada di prasasti batu, bukan prasasti, sorry. Ini batu korsi atau palinggi ya. Disinilah tempat dinobatkannya para raja Sunda. Yang terakhir ya, Raja Sunda Galuh. Yang terakhir dinobatkan di sini adalah Prabu Siliwangi atau Jayadewata. Ya, jadi sebelum Prabu Siliwangi berangkat ke Pajajaran, waktu itu mendirikan Pajajaran ya. Di sini dinobatkan dulu sebagai Raja Galuh Pakuan, gitu ya. Tahun 1482. Ini Masehi hitungannya. Masehi ya. 1482 dinobatkan di sini Prabu Siliwangi. Oke, nah para wargi, jadi ini merupakan titik sejarah ya dari kerajaan Sunda ya, Sunda Galuh yang sangat luar biasa. Ada prasasti, kemudian ada situs, kemudian ada makam-makamnya tadi ya, sudah kita ziarahi semuanya, dan ini merupakan bukti sejarah ya. Jadi tidak bisa kita melupakan sejarah. Ini adalah sejarah ya. Tadi semuanya sudah kita kunjungi dan mudah-mudahan ini menjadi catatan bagi anak keturunan kita semuanya ya. Ini adalah sejarah yang harus kita lestarikan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.